Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Irawan dari Universitas Terbuka dengan NIM 0583544845 dengan program studi Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan jawaban dari tugas 1, algoritma dan pemrograman. Sebelum memaparkan jawaban yang telah saya buat, saya ingin membacakan sebuah pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan nomor 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Lalu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Soal nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Lalu jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Yang kelima, jika karyawan lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Untuk jawaban nomor 1, saya akan membacakan. Jawaban nomor 1, rangkuman materi algoritma dan pemrograman. Algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma merupakan serangkaian langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia komputer, algoritma menjadi dasar utama dalam pengembangan program karena menentukan bagaimana suatu proses dijalankan untuk menghasilkan output yang benar. Setiap program komputer pada dasarnya adalah implementasi dari algoritma yang telah dirancang sebelumnya. Dalam praktiknya, algoritma dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk, seperti pseudocode dan flowchart. Pseudocode digunakan untuk menuliskan langkah-langkah algoritma dengan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, sedangkan flowchart menggambarkan alur proses secara visual. Kedua metode ini membantu programmer memahami logika sebelum diimplementasikan ke dalam kode program. Peran algoritma dalam pemrograman sangat penting karena menentukan efisiensi dan efektivitas suatu program. Algoritma yang baik harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki input dan output yang jelas, langkah-langkahnya terbatas, setiap langkah harus jelas, lalu efisien dalam penggunaan waktu dan memori. Dalam perkembangan teknologi modern, algoritma tidak hanya digunakan dalam pemrograman dasar, tetapi juga dalam bidang seperti kecerdasan buatan atau bisa disebut artificial intelligence, machine learning, big data, dan keamanan sistem. Algoritma yang kompleks digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan keputusan secara otomatis. Selain itu, algoritma juga berperan dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak. Program yang dibangun dengan algoritma yang baik akan lebih cepat, hemat sumber daya, dan mudah dipelihara. Sebaliknya, algoritma yang buruk dapat menyebabkan program lambat, boros memori, dan sulit dikembangkan. Dengan demikian, algoritma dapat dianggap sebagai fondasi utama dalam dunia pemrograman komputer karena menjadi dasar dalam menyusun logika penyelesaian masalah secara sistematis. Lalu untuk sejarah Java dan perkembangannya. Bahasa pemrograman Java pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystems.
Awalnya Java dirancang untuk perangkat elektronik seperti televisi interaktif, tetapi kemudian berkembang menjadi bahasa pemrograman yang digunakan secara luas di berbagai platform. Java resmi diperkenalkan ke publik pada tahun 1995 dengan konsep utama Write, Once, Run Anywhere atau WORA. Konsep ini memungkinkan program Java dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah, karena menggunakan Java Virtual Machine atau JVM sebagai perantara antara program dan sistem operasi. Perkembangan Java mengalami beberapa fase penting. Java 1 pada tahun 1995, versi awal digunakan untuk aplikasi sederhana. Java 2 meliputi J2SE, J2EE, J2ME, mulai digunakan untuk enterprise dan mobile. Java SE atau Standard Edition, Java SE untuk aplikasi desktop, Java EE Enterprise Edition untuk aplikasi skala besar, web dan server, Java ME Micro Edition untuk perangkat mobile. Pada tahun 2010, Sun Microsystems diakuisisi oleh Oracle Corporation, dan sejak saat itu pengembangan Java dilanjutkan oleh Oracle dengan peningkatan pada performa, keamanan, dan fitur modern. Java menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer karena bersifat object oriented atau OOP, memiliki keamanan tinggi, portable, bisa dijalankan di berbagai platform, banyak digunakan dalam industri. Lalu contoh software yang menggunakan Java, yang pertama ada Android. Sistem Android banyak menggunakan Java dalam pengembangan aplikasinya, terutama pada versi awal Android. Yang kedua ada Apache NetBeans. NetBeans adalah IDE Integrated Development Environment berbasis Java yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop, web, dan mobile. Yang ketiga ada Minecraft. Game populer ini dikembangkan menggunakan Java dan menunjukkan bahwa Java juga dapat digunakan dalam pengembangan game. Yang keempat ada Eclipse IDE, salah satu IDE populer untuk pengembangan software terutama Java. Lalu untuk jawaban nomor 1 itu. Lalu untuk jawaban nomor 2 buat algoritma dan pseudocode kasus berikut itu saya akan menggunakan aplikasi VS Code untuk membuat flowchartnya. Untuk yang pertama dalam soal dalam bentuk flowchart pada sebuah. Oke, untuk pertama kita bisa memasukkan bentuk oval. Itu bisa kita untuk menandakan mulai. Lalu untuk inputan pada flowchart, golongan dan jam lembur. Untuk inputannya kita bisa menggunakan jajar genjang, kita bisa kasih tanda panah untuk menghubungkan. Ini bisa kita tulis di sini input golongan jam lembur, golongan lembur. Lalu untuk proses golongan A kita bisa
Untuk masukkan proses, kita bisa masukkan jajar genjang, menggunakan jajar genjang. Di sini kita bisa kasih tanda panah juga. Di sini kita bisa tulis golongan A. Lalu kita kasih tanda panah. Untuk menentukan nilai, kita bisa kasih jajar genjang juga, karena di dalam soalnya itu sudah menentukan nilai. Ini kita bisa tulis gaji pokok, gaji pokok golongan A, gaji 5 juta, 5 juta, 23, gaji 5 juta. Lalu kita bisa kasih panah, kita copy aja ya, biar ukurannya sama, biar rapi. Kita sambungkan. Di sini kita masukkan untuk golongan B. Proses juga. Golongan B kita masukkan gajinya di 6.500.000, 6.500.000. Terus kita buat untuk yang golongan C, buat golongan C. Itu golongan C itu digaji 9.500.000. Nah, untuk flowchart golongan sudah selesai. Lalu kita buat cache untuk lemburannya. Sini kita bisa buat garis panah dulu. Oke, buat garis panah. Lalu kita buat garis di sini untuk menyambungkan. Lalu di sini kita buat untuk memasukkan proses lembur.
proses jam lembur itu kita bisa kasih jajar genjang lagi, jajar genjang belah ketupat kita bisa taruh di sini. Ini kita sambungkan. Oke, sini kita bisa masukkan lembur 1 jam. Untuk prosesnya kita bisa kasih tanda dulu. Untuk proses jam lembur itu kita bisa masukkan di persegi karena bukan penghitungan. Sini kita bisa masukkan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30% akan saya ubah menjadi desimal, berarti 0,30. Selanjutnya kita buat untuk yang lembur 2 jam. Lembur 2 jam kita bisa taruh sini. Kita masukkan lembur 2 jam. Lalu kita buat prosesnya di sini. Lalu kita buat lagi untuk yang lembur 3 jam. Ini lupa saya ubah. Ini lembur 2 jam berarti 0,32. Lalu ini 3 jam berarti 0,34. Ini kita buat lagi untuk yang lembur 4 jam. Lembur 4 jam berarti saya bisa tulis di sini lembur 4 jam. Kita buat 4 jam. Kita bisa hubungkan. Kita ubah lembur 4 jam berarti 0,36. Lalu lembur lebih 5 jam atau lebih. 5 jam atau lebih. Lembur 5 jam atau lebih berarti di sini kita masukkan proses perhitungannya. Proses penghitungan 0,38. Setelah itu kita buat percobaan lagi. Nah, di sini kita masukkan
Lalu di sini kita bisa masukkan persegi lagi untuk di sini kita bisa masukkan total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus kita buat lagi, kita tambahkan di sini, kita masukkan untuk output, kita masukkan proses. Di sini ada outputnya, di sini ada output total penghasilan dan kita buat lagi tanda panah lagi. Kita masukkan novel untuk menandakan. Di sini bisa kita bilang selesai. Kita bisa masukkan selesai. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan untuk flowchart dari soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 memulai golongan jam lembur dengan golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Lalu untuk cash di jam lembur itu ada lembur 1 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30, lembur 2 jam, gaji pokok dikali 0,32, lembur 3 jam, gaji pokok dikali 0,34, lembur 4 jam, gaji pokok dikali 0,36, gaji 5 jam, lembur 5 jam atau lebih, ada gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Lalu di sini nanti ada total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Jadi di sini keluar output total penghasilan dan selesai. Lalu untuk algoritma dalam pseudocode itu pertama kita bisa tulis start, lalu input golongan jam lembur, jika golongan A maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Lalu jika bukan golongan A, golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Jika bukan golongan C,
9.500 lalu kita bisa lalu untuk menentukan cache menentukan untuk select cache jam lembur. Jika lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika bukan, ada kesalahan penulisan. Lembur 2 jam, maka gaji lembur dengan gaji pokok dikali 0,32. Kita bukan lembur 3 jam, maka gaji lembur gaji pokok dikali 0,34 dikalikan 4, maka gaji lembur sama dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36
pokok dikali 0,38. Lalu di sini kita total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Di sini outputnya ada total penghasilan lalu di sini kita bisa edit ya. Jawaban untuk nomor 2 dari saya mungkin itu saja. Jika ada salah-salah mohon dikoreksi.